Kehidupan yang diharapkan sangatlah harapan yang baik. Tidak adanya lagi kebodohan, pembodohan, dan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan masyarakat kita. Nah, saya juga berharap terjadinya peningkatan pendidikan yang dialami oleh masyarakat luas. Tidak adanya lagi perbedaan antara masyarakat yang tidak mampu dan yang masyarakat yang mampu dalam mengenyam pendidikan. Lalu, nomor 2, tetapkan 3 permasalahan inti yang berpeluang dapat ditangani oleh Anda untuk memenuhi harapan terjadinya perubahan. Berikan dasar argumen Anda, dampak negatif bila tidak ditangani. 1, yaitu pendidikan. Kita setidaknya dapat memberikan pendidikan atau pengetahuan terhadap yang membutuhkan dengan memberi ilmu yang kita punya. Lalu, dampak negatifnya, apabila tidak dapat pendidikan, kebodohan akan terus-menerus terjadi. 2, ekonomi. Menurut saya, apabila masalah ekonomi dapat teratasi dan tingkat kemiskinan berkurang, mereka dapat bersekolah layaknya orang yang memiliki ekonomi tinggi. Lalu dampak negatifnya, apabila ekonomi tidak mengalami peningkatan, kebodohan ada di mana-mana. Nah, kebodohan ada di mana-mana, terutama pada masalah pendidikan, karena mereka tidak mampu membayar uang sekolah. 3, sosial, karena pengaruh lingkungan sangatlah berpengaruh. Dampak negatifnya itu mereka tidak akan mengalami perubahan apabila lingkungan sekitarnya itu juga tidak ingin berubah. Jadi dia itu individunya mengikuti lingkungan sekitar. Lalu nomor 3, identifikasi mengapa permasalahan inti tersebut terjadi dan siapa yang menyebabkan. Kondisi apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut? Nah, permasalahan tersebut dapat terjadi karena faktor dari diri sendiri dan lingkungan. Jika pada diri sendiri disebabkan karena tidak adanya kemauan untuk merubah hidup menjadi lebih maju, rasa malas yang tinggi, dan sikap masa bodoh terhadap diri sendiri. Apabila faktor lingkungan, mereka akan terpengaruh terhadap lingkungan yang buruk. Nah, itu tadi, jika lingkungannya tidak ingin berubah menjadi lebih baik, maka tidak ada kemungkinan pada diri individu itu tidak ingin mengalami perubahan karena dia mengikuti lingkungan tersebut. Lalu, nomor 4, siapakah sasaran utama dari penanganan permasalahan agar terjadinya perubahan yang berkelanjutan? Nah, menurut saya, sasaran utamanya yaitu masing-masing individu. Karena perubahan dapat terjadi apabila dari masing-masing individu itu memiliki tekad yang besar untuk berubah dan kemauan untuk berusaha dapat merubah semuanya. Jadi semua itu sasarannya itu individu dan dapat berubah itu dari individu juga dari masing-masing. Ya, baik, saya akan meneruskan pertanyaan nomor 5. Bagaimana alternatif upaya Anda dalam menjangkau sasaran utama agar mereka secara produktif terlibat dalam aktivitas perubahan? Yaitu upaya alternatifnya yaitu dengan cara meningkatkan rasa keingintahuan yang tinggi. Sasaran utama dengan rasa keingintahuan yang tinggi, maka mereka akan menanggapi dan merespon upaya apa yang sudah kita sajikan. Pertanyaan ke-6, bagaimana langkah-langkah aktivitas yang dibutuhkan untuk membawa sasaran utama kepada perubahan yang diharapkan? Yaitu langkah utamanya dengan cara memberikan kesadaran akan hal-hal yang dapat berdampak negatif pada kasus tersebut. Langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan aksi nyata untuk mengatasi dan mengantisipasi segala sesuatu untuk menuju perubahan. Yang ke-7, apa dampak yang dapat diukur dari setiap langkah-langkah aktivitas tersebut? Dampak yang diukur yaitu dampak negatifnya meningkatkan angka anak putus sekolah. Yang kedua, maraknya pengangguran berpendidikan. Yang ketiga, bertambahnya angka eksploitasi sumber daya manusia. Dampak positifnya yaitu kita dapat berpartisipasi dalam memberi solusi penyelesaian terhadap kasus tersebut. Yang kedua, kita dapat melakukan tindakan preventif dalam menghindari kasus pembunuhan tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu ke-8, kemampuan apa saja yang dapat diraih secara berkelanjutan dari dampak yang dirasakan oleh para sasaran utama perubahan, dan berikan dasar asumsinya. Yaitu jawabannya salah satu